Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau skripsi cepat beres, maka pilih Joki atau ChatGPT. Stop. Ya, sebelum Anda ngasih atau memberikan jawaban, maka dengarkan ini. Apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan Anda harus santai, rileks. Karena kadang jalan pintas itu tidak langsung bawa kita kepada ketujuan yang benar, malah bikin kita nyasar entah kemana dan terkadang lebih jauh daripada yang kita bayangkan. Nah, kali ini ada satu cerita tentang pilihan cepat akibat lambat otak kita berpikir. Maksudnya adalah antara Joki dan ChatGPT memiliki kategori yang sama. Dulu zaman saya kuliah, nih paling orang-orang pinter atau sepinter-pinternya biasanya mereka akan mencari skripsi kakak tingkat atau mahasiswa yang dulu lebih awal tamat, fotokopi, ganti judul, dan ganti cover, lalu sidang. Now, sekarang tinggal buka jasa Joki. Anda transfer, tinggal tidur, lalu boom, skripsi Anda selesai. Atau ada yang lebih kekinian. Buka ChatGPT, ketik, buatkan skripsi, bab 3 misalnya, tentang pelaksanaan hukum Islam di Banda Aceh. Lalu, pok, semua jadi dan dalam waktu beberapa menit sudah selesai. Karena apa? ChatGPT yang punya kerja. Pertanyaannya, mantap dan keren. Tapi apa betul? Mari kita bahas dalam kesempatan yang berbahagia ini. Karena saat Anda tanya tentang skripsi ke anak Anda atau kepada teman Anda, maka dia akan jawab, tenang, udah beres skripsi saya. Kenapa? Karena dibantu sama robot. Jadi dia ngerjain sendiri, tetapi dia jawab, tidak dibantu oleh sistem atau obot-obot dikit-dikit. Jadi orang tua atau teman-teman Anda akan santai. Nah, itu bukan skripsi sebenarnya. Itu adalah artikel daur ulang digital. Karena apa? Tidak melibatkan pikiran Anda. Mari kita buat analoginya, 4 poin. Ini sangat menarik antara Joki skripsi dan ChatGPT. Nah, dalam gaya ala kita di sini akan kita lihat Joki skripsi versus ChatGPT. Tapi kita tidak akan kasih jawaban, melainkan kita minta Anda saling berkaca. Apa maksudnya? Poin pertama, sumber dan makna. Joki skripsi nih, biasanya mendaur ulang skripsi yang lama. Jadi dia daur ulang, dia buat jadi baru. Kadang-kadang skripsi orang dia gulung, atau kampus sebelah atau kampus orang dia ubal menjadi skripsi baru. Bahkan bisa jadi skripsi tahun 2000-an ke atas. Kemudian kalau ChatGPT ini lebih keren. Dia mendaur ulang data dari seluruh dunia. Bayangkan, dari alam maya. Tapi ya itu, penuh makna atau penuh ngaco. Nggak jelas jawabannya. Tergantung Anda, cara Anda bertanya kepada ChatGPT saat menulis skripsi. Yang kedua, biaya dan kemudahan. Kalau Joki selalu minta uang muka atau DP. Belum mulai kerja, mereka sudah kirim nomor rekening. Jadi Anda harus mengirim dulu tanda jadi. ChatGPT cuma butuh koneksi internet. Dan apalagi sedikit niat mencari jawaban untuk skripsi Anda. Walau kadang pertanyaannya juga terkadang tidak pernah jelas apa yang ditanya dengan apa yang dijawab. Kayak kita membaca mantra sakti.
poin ketiga, selalu salah ketiganya. Proses dan waktu. Joki kerja, kita nunggu, sabar, kadang di ghosting. ChatGPT ketik, langsung tumpah ruah datanya, cepat dan tidak perlu biaya yang mahal. Namun nggak selalu benar jawabannya. Pengalaman saya sering ketika saya nulis tanya ke ChatGPT, jawabannya ngawurli. Keempat, revisi dan kendali. Joki bisa direvisi, bisa merevisi, bisa. Tapi kamu harus WA, jaga perasaan dia, nunggu dia bangun, nunggu dia jawab, nunggu dia centang jawaban, lalu nanya, Bang, udah dibaca belum revisi dari dosen pembimbing? ChatGPT udah aman, bisa kamu ubah-ubah sesuai dengan gaya kamu sendiri dan permintaan dosen pembimbing. Tapi ya itu tadi, lama-lama gaya kamu atau gaya kita jadi gaya ChatGPT. Nalar kita menjadi ikutan datar, tidak ada kritis sama sekali. Dan ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena ChatGPT tidak ngajak berpikir, dia ngajak bertanya, lalu kita menjawab atau memberikan jawaban dari ChatGPT. Kemudian, ini lebih dalam lagi. Anda masih bingung mau pilih yang mana, antara ChatGPT atau joki skripsi. Nah ini, joki sekarang sudah mulai hilang di telan waktu. Atau jangan-jangan joki juga sudah menggunakan ChatGPT. Namun ChatGPT bisa kamu berubah menjadi hilang kemampuan berpikir. Kenapa? Ya tadi, kamu cuma diberikan jawaban, tidak ada kritis. Ngeri. Nah, yang paling menarik, dampak pada daya nalar. Apa dan bagaimana Anda kemampuan dalam berpikir. Saya sering bilang kepada mahasiswa, terutama mahasiswa saya di Darussalam, pakai teknologi itu silahkan, boleh, tidak haram. Tapi jangan serahkan semua nalar Anda, kekritisan Anda pada mesin AI tersebut. Kalau tiap kali disuruh Anda untuk berpikir, maka kita akan menjawab. Tanya saja sama ChatGPT atau DeepSeek sekarang, atau banyak sekali AI tool. Silahkan, nggak dilarang. Tapi apa? Lama-lama kita tidak bisa berpikir kritis. Ini ciri khas mahasiswa. Hilang kritis, habis Anda. Kita cuma jadi juru ketik dari ChatGPT, bukan pemikir. Tak mampu untuk berpikir secara kritis. Dan buat orang tua, kayak saya atau kayak kita, bukan sekedar nyari anak kita atau mahasiswa kita atau siapapun itu untuk lulus. Kita meminta mereka tumbuh untuk berpikir secara kritis. Dan juga bukan soal nilai A atau lulus. Itu biasa, gampang. Semua dosen akan meluluskan kalau Anda. Tapi ini bagaimana latihan berpikir yang terakhir di bangku kuliah, khususnya di S1, Anda pernah nulis dan Anda pernah berpikir. Nah, kemudian dari penjelasan tadi di atas, apa yang kita ingin sampaikan? Jadi, sahabat atau teman-teman, saya bukan mengajak anti terhadap teknologi, tetapi saya mengajak kita melek digital literasi tentang teknologi tanpa kita hilang kendali atas teknologi yang kita konsumsi. Kalau rekan kita atau teman kita sekarang lagi nulis skripsi, berikan waktu untuk dia berpikir atau boleh jadi gagal. Dampingi, jangan buru-buru cari jalan pintas melalui ChatGPT atau joki skripsi. Karena yang instan itu cuma ada di mie instan. Tapi apapun mie instan, Anda harus buka dan Anda harus rebus dan taruh bumbu. Ada prosesnya meskipun itu mie instan. Jadi teman-teman, mari kita melihat ini sebagai suatu masalah baru antara joki skripsi dan ChatGPT. Kalau Anda nonton video ini dan mulai berpikir, wah, ini gue banget atau saya banget waktu bantu mahasiswa atau rekan kita yang sedang menulis skripsi. Tulis
di kolom komentar. Anda ada di tim ChatGPT atau di tim joki skripsi? Tak apa-apa, aman. Tulis saja, nanti kita lihat siapa lebih banyak hari ini. Atau jangan-jangan joki skripsi sudah berkawan dengan ChatGPT. Tapi ya kita harus berani terus untuk berpikir kritis. Karena itu, jangan Anda gadaikan kekritisan Anda pada AI. Terakhir, jangan lupa klik share ke grup keluarga Anda atau alumni kampus Anda yang lagi bantuin orang nulis skripsi saudara mereka. Bagaimana menggunakan ChatGPT dan joki skripsi dampaknya terhadap nalar kritis kita. Dan kita akan bahas topik-topik lainnya tentang dunia akademik. Demikian, para sahabat KBA 13 Insight. Akhirnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.